Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarle dengan NIM F1G1344. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume 9 manajemen proyek ICT. Yang pertama, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pasar kerja global untuk pekerjaan IT, perkembangan dan permintaan untuk manajer proyek terus meningkat. 2. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Sumber daya manusia proyek. Manajemen sumber daya manusia proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memanfaatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek secara paling efektif. Output utama dari proses ini adalah rencana sumber daya manusia. 3. Kunci mengelola dan memimpin orang. Yang pertama, teori motivasi. Psikolog, manajer, rekan kerja, guru, orang tua, dan kebanyakan orang pada umumnya berjuang untuk memahami apa yang memotivasi orang untuk melakukan apa yang mereka lakukan. B. Pengaruh dan kekuasaan. Pengaruh dan kekuasaan. Banyak orang yang mengerjakan proyek tidak melapor langsung kepada manajemen proyek. Manajemen proyek sering tidak memiliki kendali atas staf proyek yang melapor kepada mereka. C. Cover dan meningkatkan efektivitas. Cover seperti Maslow percaya bahwa orang memiliki kemampuan untuk menjadi proaktif dan memiliki tanggapan mereka terhadap situasi yang berbeda. D. Kecerdasan emosional. Garden menyarankan perlunya pengembangan balik kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. E. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah soft skill dan tidak ada cara terbaik untuk menjadi seorang pemimpin. 4. Mengembangkan rencana sumber daya manusia. Sebelum membuat bagian organisasi atau bagian manapun dari rencana sumber daya manusia untuk suatu proyek, manajemen puncak dan manajemen proyek harus mengidentifikasi jenis orang yang dibutuhkan proyek dan untuk memastikan keberhasilan. Yang pertama, bagian organisasi proyek. Setelah mengidentifikasi keterampilan penting dan tipe untuk yang dibutuhkan untuk staf proyek, manajemen proyek harus bekerja dengan manajemen puncak dan anggota tim proyek untuk membuat proyek bagian organisasi. D. Matrik penugasan tanggung jawab. Setelah mengembangkan OBC, manajemen proyek dapat mengembangkan matrik penugasan tanggung jawab. C. Rencana manajemen kepegawaian dan histogram sumber daya. Rencana manajemen kepegawaian menjelaskan kapan dan bagaimana orang ditambahkan ke tim proyek dan dihapus darinya. 5. Mengembangkan tim proyek. Pelatihan. Yang pertama, pelatihan. Manajemen proyek sering merekomendasikan agar orang mengambil pelatihan kursus untuk meningkatkan pengembangan individu dan tim. B. Kegiatan membangun tim. Penelitian menunjukkan bahwa sementara tantangan fisik seringkali membantu tim orang asing bekerja sama secara lebih efektif. C. Sistem penghargaan dan pengakuan. Dalam pengaturan proyek, manajemen proyek dapat mengenali dan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tersedia bekerja lembur untuk memahami target jadwal yang agresif atau berusaha keras untuk membantu rekan satu tim. 6. Mengelola proyek. Selain mengembangkan tim proyek, manajer proyek harus pemimpinnya dalam melakukan berbagai aktivitas proyek. Yang pertama, alat dan teknik untuk mengelola tim proyek. Beberapa alat dan teknik tersedia untuk membantu dalam pengelolaan tim proyek, antara lain pengamatan dan percakapan, penilaian kinerja proyek, kemampuan interpersonal, dan manajemen konflik. B. Nasihat umum tentang mengelola tim. Menurut Patrick Lencioni, seorang penulis terkenal dan konsultasi tim kerja tim tetap menjadi salah satu keunggulan spesifik berkelanjutan yang sebagai besar belum dimanfaatkan. 7. Menggunakan perangkat lunak untuk membangun manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya proyek melibatkan lebih dari sekedar menggunakan perangkat lunak untuk menilai dan melacak pemuatan sumber daya dan untuk meratakan sumber daya. Orang adalah aset paling penting di bagian besar proyek dan sumber daya manusia sangat berbeda dari sumber daya lainnya. Anda tidak bisa begitu saja mengganti orang dengan cara yang seperti Anda
mengganti peralatan. Baik, mungkin itu saya yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.